Hai Ultima Friends. Hai Ultima Friends, balik lagi bareng Lorena sama siapa nih di sini? Ada Jani dan ada Lorena. Ih, tumben kelihatan mukanya. Ada apa nih, Lor? Kita hari ini mau ngelakuin sebuah aktivitas yang nggak pernah kita lakuin di me time ya. Jadi suatu aktivitas yang baru gitu ya. Kita mau mukbang bareng Ultima Friends. Oke, jadi hari ini kita mau makan bareng Ultima Friends. Jadi nih, sebelum kita masuk ya, lebih jauh lagi, mendingan Ultima Friends lu siapin dulu makanan lu. Sambil gue sama Lorena nungguin lu siapin makanan, kita ngobrol-ngobrol cantik dulu kali ya, ngobrol-ngobrol dikit dulu nih. Gue mau Boleh. video YouTube ini asik. Gue mau nanya sesuatu sama lu. Lu tuh kan tinggal di Bandung ya, berarti. Kalau nih misalnya, walaupun kan masih online, tapi kan lu udah beberapa kali ke GS kan, ke Gading Serpong, ke kampus gitu. Nah, pas lu lagi ke Gading Serpong, ada gak sih makanan yang bikin lu tuh kangen banget sama Bandung? Atau sama rumah Ada gitu? dong, ada. Ini menarik ya, menarik. Tapi tuh makanan yang gue kangenin gitu ya, kalau misalnya gue tinggalin Bandung tuh sate asin pedas. Ya, tapi gue nggak tahu tuh ya itu ada di Tangerang atau enggak. Tapi tuh beberapa temen gue yang di Tangerang, tiap kali gue bilang sate asin pedas tuh itu kayak something new buat mereka. Tapi tuh kalau di Bandung sate asin pedas ini tuh kayak makanan wajibnya orang Bandung gitu loh. Gue sendiri juga bingung sih, maksudnya sate asin pedas tuh apa taichan? Atau beda? Atau apa sih? Bukan. Jadi sate asin pedas tuh dia tuh sate asin, dia tuh dagingnya asin, nggak pakai bumbu yang kacang itu nggak pakai. Jadi itu tapi dia pedes, dari satenya tuh udah pedas. Terus nanti di atasnya tuh dia pakai bumbu namanya tuh koya. Itu kayak kremesan gitu. Oh, iya menarik sih. Gue ke Bandung seumur-umur nggak pernah tuh makan kayak gitu. Kayak kalau gue ke Bandung tuh harus gitu ya. Betul. Ih, asin pedas. Oke. Nanti gue coba Google deh apaan. Kalau misalnya lu sendiri nih ya, lu kan sebenarnya tuh emang masih sedaerah sama kuliahan gitu ya, Tangerang sama Jakarta. Tapi kan tetap aja dong, pasti lu ngekos tuh, nggak mungkin lu pulang pergi kan. Nah, selama lu ngekos gitu ya, jauh dari rumah lu, apa sih yang bikin lu kayak kangen sama rumah lu? Terus ada nggak sih cara lu mengatasi kangen lu gitu? Sebenarnya ya makanan itu udah dari nomor satu deh yang bikin gue kangen, karena banyak banget makanan-makanan yang dibikin di rumah gue sendiri gitu loh sama nyokap gue. Jadi nggak ada tuh di tempat lain. Jadi kayak kadang aduh gue pengen sop buatan nyokap gue, atau misalnya ayam goreng. Ya kan sebenarnya mau semirip apapun gitu ya tipe makanannya, tapi kalau buatan rumah tuh kayaknya beda aja gitu kan. Nah, hari ini gue sama Lorena itu mau ngajak Ultima Friends buat makan-makan sebenarnya makanan yang apa ya bikin kita kangen sama rumah. Kalau lu sendiri nih hari ini mau makan apa, Pak? Kalau gua nasi ayam cabai garam. Gak tau kenapa, gue tuh suka banget sama cabai garam ini. Bahkan tuh kayak setiap minggu gue tuh pasti sekali pesen cabai garam. Tapi emang enak sih cabai garam, ayam cabai garam. Oh, cabai garam juga enak. Iya, tahu cabai garam. Pokoknya semuanya di cabai garam itu pasti enak jatuhnya. Bener kan? Nah, kalau misalnya lu sendiri makanannya apa tuh, Jan? Hari ini gue mau ngajak Ultima Friends makan pakai tom yum. Tada, kelihatan nggak sih? Agak tumpah dikit ya, saking excited ya. Agak tumpah ya, bukannya ke laptop ya shy. Wah gila, panik. Berarti tadi gue sempat lihat dikit tuh ya, itu kuah tom yumnya berarti kuah tom yum yang merah gitu ya, Jan ya, bukan yang bening. Bukan yang pedes gitu, karena gue sebenarnya juga suka makanan pedes gitu kan. Dan kayak enak nih makan sama Lorena makanan pedes. Tapi gue kepo deh, tadi kan makanan yang bikin lo kangen itu si sate apa namanya? Sate asin. Kenapa lo nggak mesen itu? Terlalu jauh atau apa? Soalnya itu tuh sate asin pedas tuh gak ada di Grab yang gue seneng. Terus kalau misalnya datang ke tempatnya juga emang selalu penuh gitu loh. Jadi kayak yaudah, pilihan kedua gue itu nasi cabai garam. Tapi cabai garam tuh tetap beda banget sih. Gue juga suka tuh sama cabai garam. Pokoknya sama apapun yang dikasih cabai garam tuh enak sih, bener-bener.
betul. Oh, Ultima Friends udah menyiapkan makanan apa nih? Apa ya? Apa gue tebak kali ini? Ada yang nyiapin nasi goreng. Mungkin nasi goreng makanan kamu mungkin suka nggak sih? Iya betul. Makanan seluruh juta umat masyarakat Indonesia. Betul. Nasi goreng, telur, itu makanan semua manusia deh. Oke, daripada kita lama-lama ya Ultima Friends juga udah siap juga nih makanannya. Jadi mendingan kita langsung makan aja. Makan sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Fun fact, tom yumnya tadi jatuh ke laptop gue, tapi kayaknya udah aman sih ya. Oke. Ada sambal. Gak mana sih laptopnya agak wangi-wangi tom yum gitu ya. Jadi sambil makan sambil laptop lu juga ikutan makan gitu Jan. Wangi-wangi tom yum gitu ya. Jadi sambil makan sambil laptop lu juga ikutan makan gitu Jan. Iya, gue emang anaknya nggak suka berbagi gitu ya, sama laptopnya gue kasih tuh tom yum. Aduh, bener-bener ya. Yuk kita makan, sebelum makan jangan lupa untuk berdoa. Kita doa. Amin. Sebenarnya tuh kita hari ini mau bahas apa sih Jan? Sebuah topik yang berhubungan dengan makanan kah? Atau kayak gimana nih topiknya? Iya, sebenarnya topik tuh nggak jauh-jauh dari yang tadi gue udah pertama kali sebutin itu. Gue nanya kan tadi sama lu, apa sih makanan yang bikin lu kangen pas lagi homesick, atau apa sih makanan yang emang misalnya lu lagi galau gitu ya, gue galau banget, gue capek banget, gue pengen makanan ini nih gitu. Nah tapi ya tadi kan gue nanya lu itu makanan yang bikin lu kangen sama rumah tuh. Nah gue mau nanya deh sama lu, makanan apa sih yang bikin lu tuh misalnya lu lagi mumet gitu sama tugas, terus lu pengen makan. Nah makanan ini tuh yang jadi makanan zona nyaman lu. Pokoknya kalau lu makan ini udah pasti mood lu balik oke gitu, balik wow gitu. Kalau misalnya lagi penat, stres gitu ya, apalagi kalau misalnya kayak emosinya lagi overload gitu, biasanya gue cari makanan yang manis-manis sih. Kayaknya semua orang rata-rata nyarinya ke manis sih. Tapi kalau gue manisnya tuh es krim, biasanya es krim. Oh, es krim. Enggak lu ya, bukan lu. Ultima Friends ya ampun. Mukanya Lorena tuh kayak loading gitu. Apa gitu. Terus setelah dia sadar dia pernah dulu. Ya enggak, bukan. Gue langsung klarifikasi gitu ya. Oke. Lu suka es krim ya? Kalau gue sukanya kue coklat. Kue yang berbau-bau coklat nih gue. Tapi sama lah ya, intinya lari ke makanan yang manis gitu ya arahnya. BTW tuh ya Jan, tadi tuh lu kan sempet mention tuh homesick gitu. Nah tapi tuh kayaknya itu tuh kan sebuah kata yang masih ya sering terdengar, tapi banyak orang yang belum tahu banget gitu arti si homesick ini. Mungkin Ultima Friends juga pasti wondering homesick yang sebenarnya tuh apa gitu kan. Mungkin Jani boleh kali ya jelasin dikit gitu, homesick tuh sebenarnya apa sih? Oke. Iya bener ya, gue lupa tuh. Jadi homesick itu kayak sebuah fenomena di mana lu nih Ultima Friends lagi jauh banget dari rumah. Misalnya kayak Lorena, rumahnya di Bandung, tapi dia kuliahnya di Tangerang. Jadi pas udah masuk ke kuliah ya dia tinggalnya di daerah Tangerang kan, dia nggak ada di Bandung, nggak di rumahnya di Bandung. Jadi nggak jarang nih ya buat orang-orang yang lagi jauh dari rumah tuh ngerasa stres, terus depresi, kangen rumah, aduh gue kangen masakan nyokap gue, atau gue kangen suasana rame. Karena ini biasanya ya, kalau di rumah kan kita rame sama banyak, maksudnya kayak ketemu sama orang di rumah gitu, sama adik atau kakak atau siapapun gitu di rumah. Cuman kalau di kosan, lu tuh cuma bener-bener di satu kamar, udah, terus lu sendirian aja gitu di situ. Dan mau serame-rame apapun kosan lu, mau lu sering apapun keluar sama teman-teman lu, at the end of the day di malam itu lu tuh sendiri. Kalau gue makanya gue tuh selalu menyelamatkan suasana hening itu tuh dengan muter lagu, dengerin lagu gitu. Karena jadi biar ada suara aja gitu. Kalau misalnya kalau sendirian di kos terus nggak ada suara-suara tuh kayak takutnya ada suara yang tidak disetel terus dia bunyi sendiri, kan itu lebih menyeramkan ya. Mendingan gue setel aja suaranya, mending setel musik kayak gitu. Ya yang penting biar agak nggak terlalu sepi gitu ya, ada musik-musik yang menemani gitu ya. Tapi ini kan gue sebagai orang yang calon anak ngekos gitu kan, ya kan, calon
Tapi tuh gue udah kebayang sih gimana rasanya gue bakal homesick, terus bakal kangen makanan yang ada di Bandung gitu. Terus gue juga nggak bisa ngebayangin kalau misal gue kangen tuh gue bakal gimana. Apalagi kalau misal kita lagi homesick tuh kan biasanya kita ke arah kayak sedih gitu ya, kesel, pengen pulang gitu. Tapi jujur kalau misal ngomongin homesick ini tuh salah satu hal yang bisa bikin lo tahan sama homesick itu makanan gak sih, Jan? Karena dengan makanan tuh bisa cure your sadness gitu. Dan ternyata ya Ultima Friends, kalau misalnya kita tuh bisa mengasosiasikan rasa kangen kita tuh sama rasa makanan yang di rumah loh, yang kayak biasa emak kita bikin gitu. Atau mungkin kayak kafe-kafe yang sering lu datengin di kota halaman lu. Nah, tipe makanan yang bisa bikin lu nyaman kalau dimakan tuh, itu tuh ada namanya, ada istilahnya. Jadi itu istilahnya comfort food, Jan. Oh, tadi yang gue bilang makanan bikin nyaman tuh ada istilahnya comfort food. Kurang gaul ya gue. Oke, lanjut. Nah, jadi itu kan biasa tuh ada comfort space kan. Kalau comfort space tuh berarti ruangan yang bikin nyaman. Terus ada comfort zone juga. Ternyata Ultima Friends ada juga comfort food, dimana comfort food tiap orang tuh pasti beda-beda. Kayak misalnya tadi Jani kue coklat, tapi kalau misalnya gue tuh es krim. Dan tapi ada juga loh Ultima Friends yang comfort foodnya tuh kalau misalnya lagi penat ya, makannya tuh pedes-pedes, jadi nggak selalu manis. Jadi kayak pedes itu ada juga. Oh lu ya, Jan? Gue kayaknya semua makanan deh. Oh lu semua makan. Emang agak maruk aja anaknya ini ya. Emang agak makan segala ya. Terus tuh kayak bahkan kalau misalnya di luar situasi homesickness gini ya, si comfort food tuh tetap bisa kayak istilahnya bermanfaat, berguna gitu buat tenangin mood kita. Karena comfort food tuh bisa lift up your mood gitu di hari yang emang bener-bener down banget gitu. Kayak misalnya hal-hal kecil aja, misalnya seharian nih kayak gue udah ngerjain A, B, C, D, E, F, G, tapi kok semuanya fail gitu ya, gak ada yang sukses-sukses. Nah, si comfort food ini tuh bisa nenangin kita gitu. BTW dari tadi nunjukin udang, gue jadi agak pengen udang lu gitu ya. Lu mau kirim atau gimana gitu? Ayo, tapi kalau udangnya udah agak soak gitu, tapi ya gue coba kirim ke Bandung ya. Mau udah bisa hidup. Tapi gue jadi tertarik nih sama si comfort food ini. Tapi kan kalau yang tadi lo sebutin es krim, gak mungkin dong lu cuma satu doang es krim. Apa sebenarnya gue aja yang kebanyakan atau gimana? Coba lo sebutin deh. Selain es krim gitu, selain makanan manis, misalnya yang kayak asin atau misalnya pedas, lu suka pedas gak sih, Lor? Sebenarnya kan lu makan cabai garam ya harusnya. Sebenarnya fun fact, gue suka cabai garam, tapi gue suka pedas, tapi gue tuh nggak tahan pedas. Jadi tuh gue tuh jadi gue tuh sering menyiksa diri gue dengan makan pedas. Tapi kayak gue tuh nggak tahan sebenarnya. Jadi gue tuh suka, tapi ya karena diri gue nggak tahan, jadi gue sambil makan sambil kayak menangis gitu loh. Aduh, ini pedas banget. Oh, jadi sebenarnya lu tuh nggak kuat pedas, tapi lu suka pedas. Emang konsepnya menyiksa diri gitu ya, lu kalau makan pedas ya. Betul. Tapi gue jadi kepikiran satu hal. Lu suka seblak nggak? Kan lu Bandung, terus kayak seblak Bandung kan enak banget tuh. Lu suka kan pedas tuh? Suka, tapi gue makan seblak itu nggak pakai pedas karena wah gila sih kalau misalnya seblak Bandung yang pedas tuh ya, bener-bener pedasnya tuh oh my god, gue gak kuat banget. Itu bisa sampai lambung lu ikutan kebakar gitu loh. Kayaknya emang gue cukup banget sih. Tapi justru itu enaknya kan, kayak makanan. Betul. Seblak kalau nggak pedes tuh apa rasanya? Bukan seblak tuh ciri khasnya emang pedes. Iya, terus makan sate asin pedas juga gue kayak makan sate asinnya tuh sambil kayak, duh, ini pedes banget gitu. Gue bener-bener kepo ya sama bentukannya si sate pedas itu. Bentar ya, sate asin pedas. Pedas. Sebenarnya bentuknya kayak sate biasa aja sih. Kalau setahu gue sate Taichan tuh dia pakai sambal gitu nggak sih? Oh, kalau dia tuh nggak pakai sambal gitu ya. Oh ini. Jadi emang udah dari dagingnya gitu loh. Ini gitu. Nggak kelihatan. Iya, betul. Nah, si bubuk-bubuknya itu namanya bubuk koya. Oh, tapi kalau iya kayak koya gue pernah makan koya deh. Kayaknya. Biasanya koya itu tuh ada di soto sih.
Ya soto ini kan, soto Lamongan. Ya nggak sih? Benar. Kan? Oh ya berarti gue pernah makan. Ih, kok gue gak pernah nyoba ya? Apa gue pernah nyoba apa? Tapi gue kira itu sate taichan. Nggak tahu sih. Sebenarnya hampir mirip deh kayaknya. Mirip. Gue suka sate taichan deh. Gue suka semua jenis sate. Kayak gue emang suka semuanya aja sih, Lor. Kayak emang pada dasarnya gue emang ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kan artinya kita tuh sebagai orang nggak picky eater ya. Jadi kayak apa yang datang di depan kita langsung gas aja makan. Oh enggak, bentar, lagi mengunyah ya, memproses. Tapi enggak juga. Gue kadang nggak ngerti sih. Tapi kadang gue emang picky kayak, aduh gue nggak mau makan itu. Gue suka, tapi kayak gue lagi nggak mau makan itu, lebih kemut ya. Bukan picky sih, lebih kemut. BTW nih ya. Dari tadi kan kita tuh ngomongin makanan. Berarti kita ngambil kesimpulan gak sih kayak bahwa makanan manusia tuh emang something yang udah kayak nyatu banget sama manusia, yang gak setuju gak sih, Jen? Betul. Sama memorinya juga. Karena gini, mungkin aja ya. Mungkin kalau pas gue makan sate asin pedes, apa tadi? Asin pedes kan namanya? Iya, betul. Nasi sate asin pedas yang elu itu menurut gue kayak ya udah ini sate gitu, tapi mungkin di elu tuh jauh lebih enak karena lu punya memori di sana, mungkin lu pernah makan sama siapa di sana, terus lu pernah lu pernah misalnya lagi sedih atau apa terus makan tuh sate, jadi kan memorinya beda-beda kan setiap orang. Kayak misalnya kalau gue makan tom yum ini ya gue bukan ngerasain makanannya doang, tapi kayak gue ada flashbacknya dikit, gue waktu itu makan tom yum ini kayak pas lagi apa sama siapa, jadi semua itu tuh beda-beda. Jadi ibaratnya sepiring bakso kan, jangan bakso deh, seplastik kentang gitu ya, bisa membawa memori yang beda buat Lorena. Bisa kalau gue makan, gue ingetnya sama siapa gitu yang pernah makan sama gue gitu kan. Kalau misalnya sama Lorena ingetnya itu gue pernah ulang tahun gitu. Jadi emang beda-beda gitu nggak sih, Lor? Dan gue tuh mikir ya, kayak dari si memori makanan-makanan yang kita makan tuh ya, ini tuh alasan kenapa dia tuh menjadi comfort food. Itu ketika misalnya kita lagi stres atau kayak misalnya kita lagi down banget, terus kita makan sebuah makanan yang emang punya banyak kenangan banget di hidup kita tuh ngerasa jadi kayak oh my god, gue pernah makan ini sama si ini di sini, atau mungkin ada kenangan yang nenangin lu. Nah ini tuh yang bisa bikin kenapa si makanan itu jadi comfort food dan bisa ngebuat mood lu tuh happy lagi, seneng lagi, tenang lagi. Karena manusia tuh pada dasarnya seneng berada di tempat yang emang udah comfort, kayak comfort zone, comfort place, comfort food, ya kan? Ya, gue setuju sih soal itu, benar. Tapi kan dari tadi ya, Lor, kita kan udah ngebahas soal comfort food gue sama lu. Terus kayak memori-memori yang nempel gitu sama si makanan-makanan itu. Gue jadi kepo deh. Ultima Friends lu tuh punya gak sih makanan comfort food lu? Misalnya gak harus yang ada di kampung halaman lu, gak harus ada yang di rumah lu, tapi makanan yang selalu lu cari, makanan yang selalu lu beli setiap kali lu tuh lagi bete, lagi mumet, lagi galau, lagi apapun itu, untuk nge-boost mood lu gitu loh, biar kayak gue bahagia lagi gitu. Kayak ibaratnya gue sama Lorena lagi galau terus makan. Nah kalau lu makan apa gitu. Ini dari tadi ya, gue sama Lorena tuh nyebut merek. Nih yang ngedit harus nge-sensor banyak banget nih. Ini banyak banget. Bunyinya gitu semua. Sepanjang video. Betul. Tapi emang itu juga ya ternyata kayak sambil makan, sambil ngobrol sama Ultima Friends seru ya, Jan. Pengalaman baru yang bisa bikin memoris gitu. Jadi tambahan baru yaitu cabai garam gua sekarang menambah satu memori lagi, yaitu makan bareng Jani dan Ultima Friends. Tom yum gue juga sekarang ini ada memorinya, dan memorinya bakal terekam nih kalau yang ini ya kan, bakal ada di YouTube-nya Gamen Radio. Seru banget. Pokoknya buat Ultima Friends ya, kalau misalnya lu punya makanan comfort food atau lu punya makanan yang lu suka banget gitu ya di rumah lu atau misalnya di kampung halaman lu jangan sampai buat lupain. Pokoknya lu harus selalu keep on your mind aja gitu loh, kayak gue kalau makan bakso tuh gini karena itu seru loh, kita nginget kayak gitu.
kenangan-kenangan yang nggak berbentuk, nggak ada bentuk fisiknya, tapi somehow bakal nempel aja gitu di otak lo, di hati lo gitu. Dan buat Ultima Friends, semoga makanannya udah habis ya, karena sebenarnya tom yum gue udah dikit lagi nih udah mau habis, udah pengen kelihatan tuh tom yum gue. Kalau cabai garam lu kayak Lorena kasihkan ngobrol sama gue. Enggak, gue udah mau habis tuh. Udah mau tinggal habis nasinya juga. doang yang masih banyak. Kalau Ultima Friends nanti bisa kali ya komen-komen nih di kolom chat di bawah, kasih tahu dong comfort foodnya apa gitu dari rumah, sukanya makan apa, suka inget apa gitu, makanan-makanan yang selalu pengen lu makan gitu setiap kali lagi sedih, lagi galau, lagi apapun itu gitu. Seru banget ya episode hari ini, me time masih. Akhirnya me time membuat memoris baru gitu ya. Seru banget hari ini juga udah ngobrol panjang lebar. Tapi buat Ultima Friends gitu ya yang masih pengen dengerin suara Lorena sama Jani, bisa langsung search aja di Spotify, search U3 Podcast. Nanti di situ bakal banyak banget podcast episode dari Lorena sama Jani di me time gitu ya. Banyak banget topik yang menarik dan seru banget. Bener gak, Jan? Betul banget. Dan buat lo nih Ultima Friends yang bingung gitu ya, ini emang adanya di YouTube doang, emang adanya di Spotify doang. Karena gue sama Lorena bakal selalu siaran setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 11. Di mana lagi bukan di 107,7 FM Human Radio, Inspiring Change for Tomorrow ya, keterusan gue. Mungkin kita next bikin konten apa lagi ya di YouTube ya, kayak seru, tapi kita rahasiain dulu kali ya. Makanya suka sosok mengumpat rahasia gitu, tapi ditungguin aja Ultima Friends biar gak penasaran. Jadi mungkin sekarang gue mau menyelesaikan sisa tom yum gue ya. Betul, ayam cabai garam gue juga. Oh, kalau makan harus habis Ultima Friends, kalau mau bazir gitu. Jadi Ultima Friends, gue dadah dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah Ultima Friends. Jangan lupa me time. Tetap promosi.